Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bilhamdulillah ala kulli ni'matin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak akan pernah merugi bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kemudian ada orang yang berkata, apa yang mungkin mencintai Allah dan Rasul-Nya itu mendatangkan banyak manfaat. Bagi orang-orang yang beriman, mencintai Allah dan Rasul merupakan kenikmatan yang tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Mari kita bayangkan kalau kita hidup di dunia ini cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka problem kehidupan yang menumpuk begitu banyak menjadi ringan. Kenapa? Karena kita cinta Allah. Apalagi di dalam mengurai masalah hidup, kita mengikuti cara Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana dikatakan di dalam ayat Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang Yahudi, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jalanku. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah qudwah, contoh bagi orang-orang yang beriman bagaimana di dalam menjalani kehidupan. Dalam hal keimanan misalnya, Rasulullah mengajarkan kepada kita pentingnya kita ini menggantungkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat Al-Quran dikatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Maha Esa, Allahus somad, Allah adalah tempat bergantung. Kalau kita ini iman kepada Allah, kejadian apapun dalam kehidupan kita pasti tidak bisa kita pisahkan bahwa itu semuanya adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita ini mengikuti apa yang diteladankan oleh Rasulullah. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin bahagia, sesuatu yang dilarang jangan didekati kemudian dilanggar, kan gitu. Maka dijelaskan di sini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutilah aku Rasulullah Muhammad SAW, maka yang terjadi adalah yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita itu mengikuti jalannya Rasulullah, maka Allah menjawab dengan jelas, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kita. Begitu nikmatnya kalau kita ini di dalam menjalani kehidupan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka dosa-dosa kita yang begitu banyak menggunung itu menjadi habis karena kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jalannya Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka dosa-dosa yang begitu banyak akan menjadi hilang. Kenapa? Di sini disampaikan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW dijelaskan kepada kita, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun.
bahwa setiap kita ini sebenarnya sangat berpotensi untuk melakukan kesalahan dalam menjalani kehidupan ini. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah menyadari kesalahan itu, mentaubatinya, kemudian tidak untuk mengulangi kedua kalinya. Tapi yang namanya manusia kan kadang-kadang ada yang bilang begini, manusia itu kan bukan malaikat begitu ya. Artinya kalau kita disuruh baik terus itu kayaknya juga susah begitu. Tapi pertanyaannya dibalik, apa iya kita ini mau melakukan kemaksiatan kemudian tidak pernah ingat bahwa perbuatan kita yang salah itu suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka logikanya kalau orang itu punya pikiran yang jernih melakukan kesalahan, pasti dia juga akan berpikir, masa kita mau berbuat salah terus kan begitu. Walaupun kita ini tidak selalu menjadi orang yang baik, tetapi pertanyaannya, apa iya kemudian kita mau mengikuti hawa nafsu kemudian menjadi orang yang selalu salah dalam menjalani kehidupan? Maka sebaik-baik orang yang salah adalah menyesali atas kesalahannya itu, mentaubatinya, kemudian tidak terjerembab di masalah yang sama. Pemirsa yang berbahagia, dijelaskan juga di dalam hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, Wan Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnul khuluqi. Bahwa tidak ada suatu perkara yang lebih berat timbangannya dibandingkan dengan budi pekerti yang baik. Maka tidak ada ceritanya orang yang berbuat baik itu kemudian kebaikannya itu berbohong kepada pelakunya. Maka jangan pernah berhenti kita untuk selalu berbuat kebaikan dan berpikir untuk beribu-ribu kali untuk melakukan perilaku yang tidak baik. Karena ada satu nasihat yang disampaikan oleh Ronggo Warsito ya, bagi saudara-saudara kita yang hidup di tanah Jawa, sak bejo-bejone wong lali iku isih bejo wong kang eling lan waspada kan begitu ya. Jadi seberuntungnya orang-orang yang lupa gitu ya, itu masih sangat beruntung sekali orang yang selalu ingat kemudian waspada akan perbuatan yang dikerjakannya. Orang berbuat salah itu kadang-kadang tidak melihat level jabatannya atau kealimannya gitu. Karena masing-masing orang punya potensi untuk digoda menjadi tidak baik. Maka bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah dianugerahi iman yang istiqomah, masih selalu bisa berbuat baik walaupun kadang-kadang berbuat salah, tetapi semangat untuk selalu berbuat kebaikan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita berharap dengan amalan itu hidup kita di dunia dibahagiakan oleh Allah. Kalau kemudian suatu saat kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berharap sekalipun suatu saat nanti sudah tidak ada, keturunan kita tetap menjadi orang yang soleh dan solihah yang berkenan mendoakan kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kepada kita semuanya kepada jalan yang lurus, dan kita berharap mudah-mudahan kasih sayang Allah akan selalu datang dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim an sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afadil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diya wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.